Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah Masjid Sulaiman Al-Fadillah rahimakumullah. Alhamdulillah, puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah tabaraka wa taala. Apa niki kok jedak-jeduk. Jelas nggih sampeyan nggih? Yang mana pada pagi hari ini Allah pertemukan kembali kita dalam keadaan sehat walafiat. Tes. Yang mana nikmat sehat ini adalah merupakan nikmat yang besar. Dengan kesehatan itu insya Allah bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kesehatan itu bisa kita manfaatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, niki sebelum kita masuk ke bab pembelajaran bersama kita, ada satu hal yang jarang sekali kita sadari, yang atau sering kita lupakan, senantiasa kita lupakan, padahal hal tersebut adalah sesuatu hal yang pasti dan sangat dekat dengan kita. Hal tersebut adalah kematian. Waudalu ini cerita mawon nggih. Kula mboten ngerti kok moro-moro niku kelingan ngitungi. Bapak wis mati ngoten nggih. Pak-lekku wis padha mati siji-siji. Malah adik kula ponakan niku paling kita umur sekitar 30 pinten, mungkin 40-an lah. Niku nggih qadarullah pas ngajar, yang baik kan guru wonten TK. Pas ngajar niku mati. Padahal setahu saya itu nggih enggak ada riwayat penyakit. Tiba-tiba lek ceritane anake kali, ceritane muridé kali guru yang ada di situ, niku pas ngajar ngoten tiba-tiba pandangannya ke depan kosong, nggih, manteng ngoten, terus ambruk, terus bablas itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, itulah sesuatu yang sangat dekat sekali, yang mengintai kita setiap saat, yang kita tidak pernah tahu kapan itu akan menghampiri kita. Nah ini tidak penake ngene, tidak ngerti kapan. Tapi lek ngerti ngoten malah wedi nggih. Jadi si A sesuk mati ini malah wedi malah anu nggih. Lek orang Islam nggih insyaallah sing ditakuti itu bukan matinya tapi bekal. Apakah bekal kita untuk menghadapi itu sudah cukup napa mboten? Apakah ridho Allah pada saat kita menghadapi itu sudah kita dapatkan apa belum? Itu yang menjadi tanda tanya besar. Karena gerbang yang tidak bisa gerbang satu-satunya yang tidak bisa kita lewati menuju ke alam barzakh, menuju ke alam apa niku? Alam barzakh, kemudian dibangkitkan menuju alam kekekalan, alam yang
abadi, yaitu di akhirat kelak niku pintunya nggih namung kematian. Dan itulah kalau sudah pintu itu terbuka, maka amal ibadah yang kita lakukan ini sudah tertutup. Wis ndak iso kecuali tiga hal. Yang pertama itu amal jariah, yang kedua itu anak yang soleh, yang ketiga itu ilmu yang bermanfaat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang yang cerdas itu adalah bukan orang yang mungkin nilainya 100 terus, atau mungkin bisa membuat ini dan itu, ya, berkreasi membuat ini dan itu, atau mungkin orang yang membangun usaha yang sangat besar, bukan. Tetapi orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa ingat dengan kematian. Eling lek sesuk iki, ya, entah besok entah kapan bakale nggih gilirane kula panjenengan. Arpo sekuat apapun, ya, sekaya apapun, sesehat apapun, apabila maut itu datang, maka sudah tidak bisa kita tolak lagi. Dan saat itulah kita akan mempertanggungjawabkan seluruh yang telah kita perbuat di dunia ini. Maka banyak-banyaklah mengingat tentang kematian, tentang suatu hari yang memisahkan kita dari kenikmatan dunia ini. Insya Allah apabila baik, maka menuju kenikmatan yang jauh lebih nikmat lagi. Apabila buruk, maka kenikmatan dunia ini enggak ada apa-apanya. Selali kabeh. Kata nih Bapak Ibu, sekelas info. Oke, monggo kita memasuki pembahasan atau pembelajaran bersama kita berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari Muslim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita sudah sampai pada bab berkenaan tentang bersuci. Bersuci ini sangat penting, ya, karena ibadah sholat itu harus wajib dimulai dengan bersuci dahulu. Kalau tidak suci, meskipun sholatnya sempurna, mboten sempurna malah mboten sah. Karena bersuci itu wajib sebelum kita melaksanakan sholat, agar sholat kita sah, sholat kita diterima sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas sehingga dia berwudu. Nah, jadi bersuci atau berwudu ini merupakan kegiatan awal sebelum kita memasuki sholat. Karena kalau ada hadas di dalam diri kita, itu sholatnya tidak akan diterima. Meskipun sujudnya lama, rukuknya lama, bahkan sampai nangis-nangis. Tapi kalau berhadas, ya, ada hadasnya, tidak suci, itu sholatnya tidak diterima. Jadi ini adalah perkara yang perlu kita perhatikan. Dan ini banyak disepelekan oleh orang-orang. Wah, sepenting aku kan wis sholat. Sepenting aku kan wis tertib sholat 5 waktu. Iya, sholat 5 waktu memang wajib, harus tertib dilaksanakan. Tetapi sebelum prosesi itu, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bersuci dulu. Yang mau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus dalam keadaan suci. Dan insya Allah prosesi bersuci ini sudah mboten memberatkan lah, sudah enak banget lah. Kalau misalnya kok Arab sholat niki kudu adus sik wonten kan malah angel ya. Kudu adus, kudu sabungan, kudu napa niku. Wis pokoke seperti mandi kita itu kan malah ribet nggih. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bersuci dengan cara yang jauh lebih sederhana dari itu. Jadi insya Allah tidak memberatkan. Nah, berikutnya kita masuk pada prosesi bersuci. Ini hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Humran radhiyallahu anhu, katanya
Utsman bin Affan ya. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu tepang nggih kali Utsman bin Affan. Tepang tepang nomor Ibu-ibu. Dereng tepang. Dikenal nih. Niki salah satu Khulafaur Rasyidin. Khalifah ya. Khalifah ketiga. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan. Kami lanjutkan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu telah meminta air untuk berwudu. Minta air untuk berwudu, diadani ember. Setelah memperoleh air, beliau terus membasuh dua tangan sebanyak 3 kali. Dua tangan itu, nah niki nggih, niki tangan niki sampai siku niki nggih, niki tangan nggih. Boten lengan, nah niki lengan nggih, niki tangan niki. Nah, yang dimaksud tangan niki nggih ngisor dhuwur, boten kok niki punggung niki telapak boten. Jadi kalau tangan niku nggih niki keseluruhan niki sampai ke siku. Niki dibasuh sebanyak 3 kali. 3 kali maksimal nih, 3 kali nggih. Jadi lebih dari 3 kali niku berlebihan. Sudah hukumnya sudah masuk ke hukum berlebihan. 3 kali. Setelah itu ya, beliau membasuh tangan kirinya sama seperti beliau membasuh tangan kanan. Tuh, ngapunten kebablasan kontik. Nah, niki. Oh, membasuh nih, dua tangan sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur-kumur. Ngapunten. Niku membasuh tangan, nggih, basuh tangan sebanyak 3 kali. Kemudian berkumur-kumur serta memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung. Jadi basuh tangan 3 kali, siji, loro, telu nggih. Kemudian berkumur kalih napa niku memasukkan air ke hidung niku disedot. Jadi ngambil air di telapak tangan nggih, tinggal dicedhuk nggih. Ini kumur ngeten. Terus sisa sedikit yang ada di tangan ini diunggah nih ngeten. Cedhek irung disedot kalih irung. Nggih nyedote dikira-kira nggih, mboten diwiatne bablasnya mriki nggih. Nyedote nggih dikira-kira, yang penting sudah rasanya itu sudah membasahi dalam hidung ngoten nggih, sudah membasahi dalam hidung. Dan ini harus bersungguh-sungguh karena bagian hidung dalam niki rasanya wis basah. Jadi ngambil air sak ciduk, kumur masuk mulut, sisanya yang sedikit ini diunggah nih ngeten, dicedhek nih hidung, disedot. Nah, ngoten nggih, disedot. Mboten kok driji dilebokne mboten, tapi disedot ngoten. Saged nggih, nggih mengke belajar. Insyaallah lek pun kulino gampil nih. Lek pun kulino niku gampil. Niku sebanyak 3 kali juga. Jadi umur kemudian napa niku memasukkan dan mengeluarkan air dari hidung niku sebanyak 3 kali. Jadi ngeten badhe sedot mboten kok dikeluarkan lagi. Nggih. Ambil air nggih, masuk mulut, sisanya disedot, sedangkan dikeluarkan. Nah, mboten kok dibablas nih, dikeluarkan nih. Itu sebanyak 3 kali. Pun nggih saking mriki pun sekecong nggih, pun paham nggih niku wau nggih. Pun jelas nggih, namun nggih. Kemudian beliau membasuh muka niki wajah, membasuh muka sebanyak 3 kali. Dan membasuh tangan kanannya hingga ke paras siku sebanyak 3 kali. Jadi bar muka niku tangan. Nah, tangan ini sampai ke siku mriki. Siku niki dilebihkan sedikit, maju, mundur neh 2, mundur neh maju 3. 3 kali. Kanan 3 kali ya. Jadi membasuh tangan sampai ke siku dilebihkan sedikit itu sebanyak 3 kali. Kemudian beliau membasuh tangan kirinya sama seperti beliau membasuh tangan kanan. Baru sing tangan 3 kali, baru ganti sing kiri 3 kali. Jadi boten gentenan, boten kok tangan kiwa boten, tapi tangan 3 kali. Setelah itu baru kiri 3 kali. Caranya sama nih kok.
dari atas ini tarik ke bawah sampai ke siku, dilebihkan sedikit, kemudian ke depan, dirata nih lah. Kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Kemudian ya, menyapu kepalanya ya, dan membasuh. Nah, ini menyapu kepala. Menyapu kepala. Terus tangan ini dibasahi ya, disapu kepalanya dari mulai sini disapu ke belakang ya. Sampai niki napa niki? Cengel niki, sampai cengel niki. Kemudian dibalik nih malih tengah jeng. Balik malih tengah jeng ya. Tak. Terus napa niku? Nah niki driji niki masuk telinga. Niki jempolane niki ditarik ke depan ini. Set. Driji niki masuk telinga nggih. Terus jempolane tarik ke depan. Set. Jadi ngetan maju neh, driji niki masuk telinga, tarik ke depan. Set. Niki cukup 1 kali. Nggih. Dilakukan menyapu kepala niku satu kali. Kemudian ya, membasuh kaki kanan hingga ke paras buku kaki sebanyak 3 kali. Kaki kanan ya ini dibasuh 3 kali, batasnya sampai mata kaki. Mata kaki dilebihkan boleh, dilebihkan sedikit boleh. Jadi sampai mata kaki itu dibasuh 3 kali. Tumit-tumitnya juga harus kena air. Jadi bagian bawah kaki sing delamak niku sampai batas atasnya itu mata kaki dilebihkan sedikit. Niku harus benar-benar terbasuh, harus benar-benar basah. Itu sebanyak kanan sebanyak 3 kali, kemudian dilanjutkan dengan kaki kiri seperti itu juga sebanyak 3 kali. Kemudian pun selesai selanjutnya nggih. Kemudian Utsman radhiyallahu anhu berkata, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam berwudu seperti cara aku berwudu. Artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam lek wudu nggih ngoten niku. Nggih, carane nggih sama persis ngoten niku. Kitene nggih sampun nggih sehari-hari pun dipraktekne ngoten niku nggih. Niki wau sampun mengulang mawon sambil memantapkan ya. Bisa jadi kita itu melakukan sesuatu karena nyontoh, nggih nyontoh napa gurune dhisik, napa mungkin bapak ibuke, orang tuanya atau mungkin bae wala lebih sewab napa koncone ya. Itu apa yang kita contoh itu hadisnya gini ki, perintahnya gini ki. Lebih mantap lagi. Ternyata memang ada perintahnya seperti itu. Siapa yang mengambil wudhu seperti cara aku berwudu ya, kemudian dia menunaikan sholat 2 rakaat, berwudu terus sholat 2 rakaat dan tidak berkata-kata antara wudu dan sholat, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Wah ini berat nih. Berwudu okay, terus sholat 2 rakaat, saya ke masjid ini, sholat 2 rakaat, terus tidak ngomong-ngomong, terus meneng ngomong zikir pun. Nah, itu Allah janjikan akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Tapi nggih namine teng masjid kan nggih angel nggih. Wis mau meneng ngene, nah petuk koncone, kok di ogleh-ogleh koncone. Dikira sombong. Jadi dia panggah ngomong-ngomong. Tapi insya Allah kalau memang kita niatkan sekali lagi, kita niatkan untuk tidak melakukan itu, kemudian karena sesuatu hal yang mendesak itu akhirnya kita pun ngomong dan seperlunya, hanya memang karena sesuatu hal yang enggak dilakukan tidak baik, insya Allah kita akan tetap mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Jadi memang sudah diniatkan setelah wudu niku sholat 2 rakaat, kemudian memang niat untuk berdiam atau zikir baik itu di dalam masjid ataupun di rumah. Kalau toh ada kejadian-kejadian yang mendesak, sifatnya memang mendesak, insya Allah ya Allah tetap akan memberikan ganjaran berupa ampunan atas dosa-dosa kita yang telah lalu. Berikutnya diriwayatkan dari Utsman radhiyallahu anhu katanya sesungguhnya beliau telah
mengajar cara berwudu di masjid, yaitu di kedai-kedai yang berdekatan dengan rumahnya. Beliau bertanya, maukah kamu aku tunjukkan bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil wudhu? Beliau kemudian berwudhu 3 kali. Jadi ini Utsman ini yo bahasane marai napa niku tanggone ngoten nggih. Mungkin misalnya mriki niku enten warunge Mas Untung niku terus ceramah ning kono. Mau ceramah ning kono mriku. Orang-orang ceramah teng mriku marai wudu di ditemak batu anget napa pripun. Tapi ini di zaman dulu nggih ngoten nggih. Jadi di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memang ilmu itu ya, memang para sahabat itu sangat haus dengan ilmu. Mereka memang ingin benar-benar kafah, benar-benar sempurna dalam beragama. Jadi dimanapun yang mereka berada, baik itu pas marung sekalipun nggih, itu nggih belajar sing diomongane nggih panggah bab agama. Padahal teng marung. Lek teng galak sing diomongane mbak teng marung. Omongane duka nggih. Wallahu a'lam. Nah, niki nggih ngoten, Utsman di kedai-kedai yang ada pada saat itu, beliau mengajarkan cara berwudu ya. Di sini disebutkan dengan ringkas yaitu 3 kali. Berikutnya diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Ansari radhiyallahu anhu, katanya beliau telah ditanya, tunjukkan kepada kami cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Maka beliau pun meminta seember air, lalu menuang sedikit air. Nah, ini Bapak Ibu rahimahumullah perlu dipahami bahwa saya zaman dulu belum ada keran kata saat ini kan sakit ngambil keran. Dahulu belum ada, jadi selek badhe wudu niku njupuk banyu teng ember atau teng napa timbul bahasane ngoten iki. Ambil air dulu di ember atau di timbul, barulah air itu akan digunakan untuk berwudu. Kami lanjutkan, maka beliau pun meminta seember air lalu menuangkan sedikit air ke atas tapak tangan dan membasuhnya sebanyak 3 kali. Ini menguatkan yang tadi nggih, hadis yang tadi nggih. Jadi telapak tangan sekali lagi total nggih. Bawah atas batasnya sampai ugel-ugel. Ini namanya telapak tangan. Jadi membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. 3 kali niku napa nih? Tangan kiwa tangan nggih. Paham nggih? Sebanyak 3 kali. Kemudian beliau masukkan tangan ke dalam ember untuk menciduk air dengan tangannya dan berkumur-kumur serta memasukkan air ke dalam hidung ya dengan air yang sama sebanyak 3 kali. Jadi memasukkan air ke dalam hidung dengan air yang sama. Maksudnya nggih sing diciduk wau, ngoten nggih. Sing diciduk wau dimasukkan mulut untuk kumur, sisanya juga langsung untuk dihirup di hidung kemudian dikeluarkan kembali. Itu sebanyak 3 kali. Kemudian beliau menciduk air sekali lagi. Lalu membasuh muka sebanyak 3 kali. Membasuh muka niku lek napa niku membasuh muka awake dhewe ngarep raup. Ngoten sebanyak 3 kali gitu. 3 kali. Setelah itu beliau menciduk lagi dengan tangannya lalu membasuh tangan hingga ke batas siku ya. Hingga ke batas siku wau nggih mriki nggih. Jadi tangan niku batasnya sampai siku, dilebihkan sedikit mboten napa-napa. 3 kali, kanan 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Kemudian beliau menciduk lagi lalu menyapu kepala dalam keadaan menyapu tangannya dari arah depan kepala ke arah belakang. Jadi celup ngoten, arah depan kepala mriki ke belakang,
kemudian maju neh, kemudian telinga tadi. Drijine masuk, jempolan ini nyapu dari belakang, tarik ke depan, sret. Nah, ngoten nggih. Kami lanjutkan. Sampai pundi mau. Dan nah, kemudian beliau membasuh kedua kakinya hingga ke batas mata kaki. Ini kalau dalam hadis ini ya disebutkan langsung membasuh kedua kakinya. Maksudnya adalah seperti hadis sebelumnya, kedua kakinya itu kanan dulu 3 kali, kemudian kiri 3 kali. Batasnya nopo? Batasnya mata sampai dengan mata kaki dilebihkan sedikit mboten napa-napa. Ben mboten ragu, lek ra diluwi kok wis kena porong ragu-ragu. Ragu-ragu kan itu adalah was-was yang dibisikkan oleh syaitan. Tapi kalau sudah kita lebihkan sedikit pun mantap. Setelah itu beliau berkata, beginilah cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil wudhu. Ya, jadi wudhunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku nggih wonten niku wau, boten sah ditambahi, boten sah dilongi. Persis ngaten niku wau. Insyaallah ini Allah tabaraka wa taala ya, apabila kita berwudu sempurna ngoten niku wau, kemudian sholat 2 rakaat, kemudian berdiam ya, menunggu waktu sholat napa niku fardu ya, itu Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Nggih, ngoten nggih. Dipun niku pun sekeco nggih ditampi nggih penjelasan kula nggih. Insyaallah semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menerapkan, mengamalkan sedikit ilmu yang kita miliki dan itu menjadi wasilah bagi kita untuk menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Demikian Bapak Ibu rahimakumullah sedikit yang bisa kita pelajari bersama pada kesempatan ini. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أضفيت على الحسن العبقى